Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas pembelajaran sosial emosional, saya Slamet Joko Prasetyo akan menjelaskan mengenai framework Lego Skill for Holistic Development. Baik, akan saya presentasikan. Sebelumnya, untuk menjelaskan mengenai Lego sebagai pembelajaran holistik, saya akan menjelaskan mengenai Lego sendiri. Lego berdiri sejak 932 di Denmark, berasal dari kata legut yang berarti bermain dengan baik atau well play. Sebelumnya Lego membuat mainan anak-anak dari kayu, kemudian berkembang menggunakan bahan dasar plastik dan produknya yang terkenal yaitu batu bata dari plastik atau automatic binding bricks. Di sini ada beberapa batu bata yang berwarna-warni untuk bisa disusun. Kemudian ada juga ornamen-ornamennya. Ini jendela yang bisa disusun menjadi rumah, benteng, atau bahkan menyerupai kue seperti ini. Untuk tahun 1986, Lego Foundation dibentuk untuk mendukung upaya sosial yang lebih luas dan berfokus pada pengembangan anak-anak di luar konteks komersial mainan Lego. Jadi sebagai bukti dedikasi Lego, dia membuat Lego Foundation untuk mendukung pengembangan anak-anak karena mainan ini dia cenderung untuk pengembangan anak-anak untuk dimainkan. Kemudian di ulang tahun yang ke-90 sejak 1932 itu di tahun 2022 Lego menggelar kompetisi global untuk ide inovatif dalam rangka untuk mengatasi pendidikan anak-anak karena adanya pandemi global. Jadi ini pandemi era. Yang kemarin adanya virus corona. Jadi anak-anak tidak bisa bersekolah. Maka dari itu Lego menggelar inovasi supaya anak-anak tersebut masih tetap bisa belajar walaupun adanya PSBB atau apa tidak bisa untuk bersosialisasi. Kompetisi tersebut diberi nama atau bertema Build a World of Play Challenge. Untuk pemenangnya ada 5 dengan ide-idenya, yaitu ada Akili Family. Hubungku Internasional akan memperluas program pendidikan berbasis permainan di Afrika, mendukung pembelajaran anak-anak dan pengasuh mereka orang tua. Jadi ini dalam bentuk aplikasi. Jadi ada akilifamily.apk untuk Android, jadi bisa di-download dan itu program pendidikan. Terus ada Catalyzing Real Fathers in Uganda, itu mengajarkan ayah tentang pola asuh positif dan disiplin tanpa kekerasan karena orang tua di sini selama masa PSBB mereka harus memberikan pola asuh positif seperti itu. Terus Empowering Disabled Children itu akses teknologi untuk anak-anak penyandang disabilitas. Terus Google Play in Rural South Africa mengembangkan ekosistem pengembangan anak di pedesaan melibatkan nenek-nenek dalam pelatihan permainan. Terus Reclaiming Indigenous Children's Future mengembangkan pendidikan berbasis budaya dan ruang bermain antar generasi untuk anak-anak dan keluarga pribumi. Jadi ini berkembang saat PSBB atau era pandemi kemarin seperti itu. Jadi Lego Foundation ini dia tidak cuma hanya permainan Lego saja, tetapi dia juga mensponsori untuk beberapa ide-ide inovatif untuk ya tujuannya pastinya kembali ke masyarakat, terutama anak-anak seperti itu. Maka dia ada beberapa apa ya concern atau perhatian terhadap beberapa isu-isu seperti polusi, terus kelaparan, safe space atau shelter tempat yang aman, terus inequality itu ketidaksamarataan. Jadi concern mereka ya supaya sama rata, adil, terus ada climate emergency atau perubahan iklim,
Karena sekarang efek rumah kaca yang jadi apa concern atau perlu adanya konservasi lingkungan seperti itu. Terus ada juga children's rights atau hak-hak anak kecil seperti itu. Kemudian untuk Lego Foundation bisa disimpulkan organisasi non-profit berfokus pada pengembangan anak dan mempromosikan belajar melalui permainan Lego atau kompetisi yang disponsori oleh Lego. Jadi dia LSM, lembaga swadaya masyarakat. Terus juga dia ada beberapa promosi belajar, ada Lego untuk anak-anak, bahkan sekarang juga ada Lego untuk dewasa atau segala umur. Walaupun cenderungnya memang untuk anak-anak dan kompetisi-kompetisi yang disponsori seperti yang sebelumnya dijelaskan yaitu era PSBB memberikan inovasi-inovasi anak masih tetap belajar walaupun di rumah seperti itu. Kemudian untuk frameworknya Lego Skill for Holistic Development ini dikembangkan oleh Lego Foundation yang mana mendukung perkembangan anak secara menyeluruh melalui pengalaman belajar yang menyenangkan. Kerangka ini menekankan pentingnya 5 keterampilan utama yang saling terkait yang membantu anak-anak menjadi kreatif, terlibat, dan belajar seumur hidup. Ada 5, fisik, yang mana keterampilan motorik gerak tubuh, sosial, keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, kognitif kemampuan berpikir, kreatif kemampuan memunculkan ide-ide, dan emosional kemampuan untuk memanage perasaan. Ini untuk kerangkanya, jadi framework Lego Skill dengan bermain Lego. Jadi bermain Lego bisa mendapatkan 5 keterampilan emotional skill, cognitive skill, physical skill, social and creative skill. Akan dijelaskan satu persatu. Berikut penjelasannya. Untuk keterampilan fisik, yaitu melakukan aktivitas fisik melibatkan indera dan keterampilan motorik, mengembangkan pemahaman tentang posisi dan hubungan objek dalam ruang. Kita menjaga tubuh tetap aktif dan sehat. Di sini untuk keterampilan motorik kasar, kemampuan untuk menggerakkan tubuh besar seperti berlari, melompat, atau memanjat. Keterampilan ini penting untuk kekuatan fisik dan koordinasi. Keterampilan motorik halus, kemampuan untuk mengendalikan gerakan kecil, menggenggam pensil, memotong dengan gunting, atau menyusun puzzle atau Lego. Di sini contohnya anak-anak bermain dengan Lego, ada yang dia membuat mobil-mobilan atau menyusun menjadi menara atau bisa dia membuat bangunan-bangunan lain seperti ini. Kemudian untuk ini kan keterampilan motorik halus, tapi kadang kan dia juga harus berdiri, misalnya mengambil Lego, terus mencoba untuk menata agar menaranya menjadi tinggi, itu kan juga keterampilan motorik kasar. Jadi keterampilan motorik mereka diasah melalui permainan Lego, seperti itu. Kemudian untuk keterampilan interaksi sosial, berkolaborasi, berkomunikasi, dan memahami perspektif orang lain melalui berbagai ide, menegosiasikan peraturan dan membangun empati, yang mana intinya melatih kerjasama dalam tim. Di sini ada anak-anak yang bermain Lego, dia membuat menara, atau mungkin yang diimajinasi mereka adalah suatu kingdom atau kerajaan. Nah, di situ dia mencoba untuk membuat menaranya ini terlebih dahulu bersama-sama dengan menyusun ini brick atau bata Lego seperti ini. Nah, bisa bermain 2 orang atau bahkan lebih dalam satu kelompok. Oke, selanjutnya keterampilan berpikir kognitif
yang mana konsentrasi, pemecahan masalah, dan pemikiran fleksibel adalah keterampilan yang penting dalam menghadapi tantangan. Konsentrasi memungkinkan seorang untuk fokus pada tugas yang sedang dikerjakan, sementara pemecahan masalah membantu untuk menemukan solusi ketika menghadapi kesulitan. Berpikir fleksibel, mampu berpikir secara terbuka dan menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah. Dengan mengembangkan keterampilan ini, seseorang dapat menangani tugas-tugas yang kompleks secara lebih efektif dan menciptakan strategi yang tepat untuk menemukan solusi terbaik. Dengan bermain Lego tadi, banyak yang bisa didapat dari untuk keterampilan berpikir, untuk berkonsentrasi, memecahkan masalah, terus juga berpikir fleksibel, atau mungkin bisa untuk memahami untuk persoalan sendiri ada skala prioritas, jadi mereka bisa memahami untuk tugas-tugas itu dijalankan dengan step by step atau langkah demi langkah, supaya tugas-tugas yang kompleks dapat dikerjakan seperti itu sedikit demi sedikit. Jadi mereka keterampilan berpikirnya, kognitifnya semakin berkembang. Kemudian untuk keterampilan kreatif, menumbuhkan kreativitas melalui permainan. Di sini bisa imajinasi, terus bisa inovasi, ekspresi diri. Ini contohnya, membuat Lego menjadi candi Borobudur. Di Lego sendiri sudah banyak berkembang dan bahkan bisa untuk meniru beberapa bangunan. Ini salah satu contohnya. Ini Borobudur yang bisa dibuat dari Lego. Jadi ini satu persatu disusun. Nah, tapi untuk yang kompleks seperti ini butuh bantuan dari orang yang lebih tua. Jadi agar anak-anak dia apa ya bisa dibimbing untuk membuat benda yang kompleks seperti ini. Untuk keterampilan emosional di sini memahami, mengelola dan mengekspresikan emosi berarti bisa mengenali perasaan diri sendiri, mengontrol emosi agar tidak berlebihan dan mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Ini juga melibatkan kemampuan untuk mengenal diri sendiri lebih baik, mengatasi dorongan emosional yang mungkin tidak baik, serta tetap termotivasi dan percaya diri meskipun menghadapi masalah. Untuk anak kecil sendiri karena belum dapat mengontrol emosi atau memanage emosi dengan baik, mengendalikan, maka peran pembimbing dan orang tua masih sangat diperlukan. Maka dari itu untuk di sini anak-anak diajari untuk orang tua, jadi dia bisa mengarahkan, semisal ingin membuat sesuatu tetapi mungkin belum bisa, jadi bisa diajari. Terus mereka juga mengenal untuk apa ya saling bertanya lah, bertanya terus juga mau mendengar, eh, mau apa untuk mencoba untuk mencoba mengerti saran dari orang lain, mau diarahkan seperti itu. Jadi mengelola emosi. Jadi dia tidak timbul sifat egois, menang sendiri, atau bahkan eh, mengekspresikannya dengan cara yang kurang baik seperti marah atau apa seperti itu. Jadi di sini peran orang tua atau pembimbing atau guru cukup vital untuk melihat perkembangan dari emosional. Jadi mereka punya mereka punya seseorang untuk ya eh, mengajari mereka untuk belajar mengontrol emosi seperti itu. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, Lego Foundation itu yayasan dari Denmark seperti dijelaskan tadi berkomitmen untuk mengubah cara kita melihat permainan dan pembelajaran dengan tujuan agar anak-anak bisa membangun keterampilan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan sukses. Yang mana tidak hanya berfokus pada akademis maupun juga non akademis, bukan hanya sekedar
pembelajaran saja, bukan hanya mengenai untuk sekolah saja, tetapi juga non akademis seperti mengelola emosi, terus juga tumbuh kembang motorik yang baik, terus punya skill ide-ide yang inovatif, terus juga anak-anaknya sendiri juga ceria, seperti itu. Terus mereka juga mau untuk bekerja sama, mau untuk mendengarkan saran orang lain maupun memberikan saran yang baik, seperti itu. Karena untuk kerangka framework Lagos for Holistic Development tadi, ini kan menekankan 5 keterampilan, fisik, sosial, kognitif, kreatif, dan emosional. Membantu anak-anak menjadi pembelajar yang kreatif dan mau terus belajar untuk sepanjang hidupnya, seperti itu. Jadi mau berkembang. Di sini ada contoh yang bisa diajarkan untuk diimplementasikan di pendidikan. Di sini membuat mobil superhero dari Lego. Di sini bisa membuat Lego, contohnya bisa diberikan dahulu yang sederhana saja. Ini kan ada roda, kemudian di sini diberikan apa? Sopir mungkin atau mungkin beberapa ornamen-ornamen. Kemudian yang kedua mereka membuat gambar sederhana sebagai imajinasi atau gambaran abstrak. Sekiranya mobil tuh ada bagian rodanya, ada bagian sopirnya. Terus kemudian yang ketiga memberikan bahan Lego untuk mereka buat. Ini ada yang udah mulai membuat di sini sederhana saja seperti itu. Baru kemudian ada challenge atau ada tantangan. Peserta didik diberikan tantangan membuat mobil superhero. Di sini sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ini contoh untuk implementasi di pendidikan. Terus di sini untuk aspek penting untuk framework pembelajaran Lego untuk mengembangkan kemampuan holistik diajarkan rentang anak usia 1 sampai 6 tahun atau anak PAUD, pendidikan anak usia dini, kemudian anak usia sekolah antara umur 6 sampai 12 tahun atau sekolah dasar. Jadi bisa diajarkan untuk anak usia dini. Ini contohnya videonya, nanti akan saya mainkan, akan saya play. Terus bisa diajarkan bukan hanya di sekolah, tapi bisa juga di masyarakat sekitar atau komunitas, atau bahkan diajarkan di rumah. Jadi beli Lego kemudian bersama anaknya sebagai parenting seperti itu untuk membuat atau menata Lego menjadi entah itu rumah atau sebagai apa permainan saja. Nanti terus ini konsep pembelajarannya belajar sambil bermain. Jadi belajar tetapi juga bermain, bermain tapi belajar. Jadi ada apa ya, ada banyak sisinya. Ya tadi ada psikomotorik, terus ada juga emosi, terus ada apalagi tadi 5 ya. Ada eh, kreatif dan yang lain-lainnya. Ini contohnya anak-anak bermain Lego ini untuk pendidikan anak usia dini. Ada yang mencoba membuat ini mungkin senjata atau terus ini buat monster. Terus yang anak-anak yang lain ada yang baru menata, ada yang membuat menara. Baik, ini contohnya. Jadi ini ada gerakan motorik kasar, jadi dia berdiri tadi. Terus ada juga motorik yang halus, dia memegang
Lego kemudian menata sedikit demi sedikit seperti itu. Jadi ini yang dimaksud Lego sebagai pembelajaran yang holistik. Holistik itu utuh sebagai sebagai manusia ya. Dia ada afektif, ada psikomotorik juga, ada kognitifnya seperti itu. Tapi di sini diajarkannya rentangnya ada PAUD dan SD. Mungkin kalau untuk yang SMP atau yang SMA mungkin bisa, tapi mungkin dengan apa ya, aplikatif seperti itu. Jadi kalau yang ini kan hanya yang penting membuat, belajar, mereka belum sampai ke tantangan yang rumit seperti itu. Mungkin kalau untuk SMP atau SMA ya bisa dibuat project. Kalau untuk sekolah sendiri bisa digunakan. Jadi misalnya ada suatu project atau praktikum, eh, membuat suatu barang atau benda dari Lego kemudian dipraktikkan, hanya seperti itu sebagai simulasi atau ya untuk apa ya, praktikum lah. Itu aja, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Untuk Lego sebagai pembelajaran holistik, sebagai pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.